Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, para siswa kelas 12 yang saya banggakan, di sini Pak Hari mau menyampaikan sebuah materi dalam tayangan video untuk pembelajaran daring, bahwa materi pada kali ini adalah berkaitan dengan apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Adapun indikator yang dapat anak-anak ketahui adalah: 1. Mengidentifikasi konsep, unsur, prinsip, dan bahan dalam karya seni rupa. Yang kedua, mengevaluasi konsep, unsur, prinsip, dan bahan dalam karya seni rupa. Dan yang ketiga, menganalisis teknik dan bentuk dalam berkarya seni rupa. Sedangkan yang keempat adalah mengidentifikasi pembuatan karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Itu ya, perhatikanlah materi berikutnya ini. Di sini anak-anak bisa melihat sebuah peta materi ya, yang secara global kita bagi ke dalam 3 garis besar ya. Di antaranya yang pertama adalah ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi, yang kedua konsep, unsur, prinsip, objek, dan simbol karya seni rupa 2 dimensi, dan yang ketiga medium yang termasuk alat bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Sebelum kita lebih dalam ya, mengulas garis besar dari materi ini ya, baiklah Anda pahami dulu anak-anak apa yang dimaksud dengan apresiasi karya seni rupa. Artinya adalah suatu aktivitas mengindra dalam merasakan, menikmati, menghayati terhadap nilai-nilai keindahan dalam karya seni rupa. Karena aktivitas ini adalah mengindra, sehingga ada 3 domain ya, dalam hal ini, yaitu feeling, following, empathizing. Perlu anak-anak ketahui bahwa 3 domain ini sebenarnya adalah bermuara dari sebuah sense of beauty ya, yaitu sebuah kepekaan, kekuatan naluri dalam sebuah keindahan. Dalam hal ini adalah sense of beauty terhadap karya seni rupa. Untuk garis besar yang pertama dari peta materi global itu adalah ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi ya. Itu dibagi menjadi 2 kategori, adalah yang pertama seni rupa murni dan yang kedua seni rupa terapan. Adapun seni rupa murni itu dimaksudkan karya seni yang diciptakan untuk memenuhi atau kepentingan keindahan saja. Nah, di antara karya-karya seni murni itu misalnya adalah karya drawing, karya lukis, karya relief, karya seni grafis, dan lain-lainnya. Kemudian untuk karya seni rupa terapan, itu karya seni yang diciptakan untuk kepentingan fungsi tertentu ya. Karya seni rupa terapan ini juga dikategorikan dalam
dua bagian, yaitu seni kriya dan seni desain. Di antara seni kriya itu terdiri dari misalnya kriya batik, kriya anyaman, kriya ukiran, dan lain-lain. Adapun seni desain itu misalnya terdiri dari poster, ilustrasi, logo, motif kain, dan lain-lain. Untuk materi global dalam peta yang kedua ini berkaitan dengan konsep, unsur, prinsip, objek, simbol dalam karya seni rupa dua dimensi. Ini khususnya semuanya ada dalam sebuah lukisan. Nah, apakah yang dimaksud dengan konsep? Anak-anak harus tahu bahwa konsep itu adalah sumber inspirasi atau sumber ide dalam membuat karya, dan unsur itu yang termasuk dalamnya adalah misalnya garis, warna, bentuk, tekstur, dan lain-lain. Adapun prinsip dalam menentukan sebuah keindahan seni adalah 3S, serasi, selaras, seimbang, ditambah lagi dengan mungkin ada kontras, ada empasis, ya, ada tekstur, dan lain-lain yang berkaitan dengan prinsip. Nah, kemudian yang keempat itu objek. Apakah objek yang ada dalam sebuah karya itu berupa alam, tumbuhan, hewan, benda, atau manusia, dan lain-lain. Sedangkan simbol yang perlu kita perhatikan, mungkin simbol itu tersirat ataukah tersurat. Kalau tersirat mungkin kita perlu menggali ideologi dari sang seniman dalam membuat karya seni dua dimensi itu. Nah, untuk peta global yang ketiga adalah berkaitan dengan medium. Di dalamnya adalah alat, bahan, dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Di antaranya alat dan bahan secara teknik itu adalah ini saya contohkan beberapa. Mungkin ada namanya pewarna kering, pewarna basah. Kering itu pastel atau krayon, dan mungkin kalau basah itu cat minyak atau cat air. Nah, ini beberapa kuas, dan ini gambar dari tube-tube cat air, ini pensil. Dan ini adalah dua contoh karya. Kalau yang atas ini teknik pointillisme, dan yang bawah ini teknik akuarel, ya. Karena di antara teknik itu termasuk dua teknik ini, dan mungkin ada sapuan kuas baik halus maupun kasar, arsir, blok, spray, plakat, dan tempera, serta yang lain-lainnya. Kemudian yang perlu Anda perhatikan berikutnya adalah soal, anak-anak, ya. Soal yang perlu Anda kerjakan yang pertama adalah apa yang bisa Anda pahami tentang konsep dalam sebuah lukisan, jelaskan. Yang kedua, unsur-unsur apa saja yang Anda lihat dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi, tuliskan 5 unsur. Pertanyaan yang ketiga, apakah kesimpulan yang bisa Anda ambil jika Anda memahami keberadaan prinsip-prinsip yang Anda pakai dasar keindahan karya seni rupa dua dimensi? Ini jelaskan. Soal yang keempat, apa perbedaan antara karya seni murni dan seni terapan? Yang kelima, mengapa sebuah lukisan itu memiliki simbol-simbol? Berikan alasannya. Itulah 5 pertanyaan yang bisa Anda jawab, anak-anak, melalui Google Classroom. Bisa diketik di WPS Office, kemudian dikirimkan filenya, atau ditulis di buku tugas secara manual, kemudian hasilnya difoto, kemudian dikirimkan di tugas kelas atau classwork Google Classroom, anak-anak. Oke,
Itulah anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya ya, di forum Google Classroom atau di grup WA masing-masing anak-anak kelas 12 ya. Ini untuk memperjelas dalam memahami dan menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soalnya. Demikianlah penyampaian video pembelajaran kali ini. Saya sendiri sebagai penyusun, nama Hariwiono, guru seni budaya unit kerja di SMA Negeri Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya.